Kalau spiritualitas kita nyambung dengan jiwa sosial kita akan menjadi manusia-manusia yang rendah hati, tawadu. Karena jiwa empatik kita tinggi, tawadu. Kalau intelektualitas kita nyambung dengan jiwa sosial kita punya kesabaran. Harus sabar menghadapi situasi ini. Situasi sosial yang rumit, problem sosial yang rumit, mulai dari problem keluarga sampai dan seterusnya. Rumitnya bukan main. Kalau tidak punya kesabaran, kita ini sudah ugal-ugalan sebenarnya. Butuh kesabaran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-mayyamin al-muntajabin. Teman-teman sekalian yang saya muliakan, pertama saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lama tidak kesini, mungkin 2 tahun ya lebih baru kesini, dan karena itu saya senang bisa jumpa antum semua. Tentu dalam rangka kita diskusi bersama-sama. Materi saya sebagaimana judulnya, perubahan. Poin pentingnya adalah pada kata perubahan. Kalau antum baca buku Ayatullah Sayyid Muhammad Baqir Al-Hakim, judulnya Ulumul Quran, sudah diterjemahkan oleh ICC. Judulnya Ulumul Quran. Kalau antum baca buku itu, di halaman awal pendahuluannya itu Sayyid Baqir Al-Hakim Asy-Syahid. Beliau ini tahun 2005 meninggal setelah sholat Jumat di Najaf. Habis khutbah Jumat dibom oleh, jadi dia keluar dari masjid, terus ada orang ISIS datang, lalu dia meledak bom, meninggal dunia. Itulah Sayyid Muhammad Baqir Al-Hakim. Salah satu bukunya yang sangat terkenal itu adalah Ulumul Quran. Ulumul Quran itu sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia oleh ICC, 1 jilid tebal. Kalau baca dari pendahuluan, itu di pendahuluan diawali dengan kalimat yang menarik. Dia mengatakan bahwa kalau buka Al-Quran, diperas isinya Al-Quran itu, diperas isinya Al-Quran, kita ketemu satu kata penting, yaitu perubahan. Isinya Al-Quran adalah berubah. Apapun dia bicara, apapun, bicara tentang Tuhan, bicara tentang Rasul, imamah, dan seterusnya, sebetulnya goalsnya adalah perubahan. Bagaimana manusia yang diberi amanah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengelola alam ini dengan perangkat yang ada pada diri kita berupa indera, akal, pendengaran, penglihatan, tidak lain untuk digunakan dalam rangka melakukan perubahan. Dan perubahan ada 2, berubah baik atau berubah buruk. Itu perubahan. Itu terjadi pada setiap orang, setiap individu. Setiap hari kita mengalami perubahan itu. Setiap kita mengalami 2 hal itu, kecuali orang maksum, kecuali para maksumin yang tidak berubah buruk, terus malah menanjak, menyempurna. Karena para maksumin juga ikhtiar, dia berikhtiar untuk menyempurnakan dirinya sebagai hamba di hadapan Allah. Karena hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha sempurna. Selain itu bernama makhluk,
yang menyempurna. Jadi, selain para maksumin, berubahnya dua. Kalau dia tidak berubah baik, dia berubah buruk. Berubahnya dua. Semua kita pernah mengalami, dan bahkan pengalaman itu bisa terjadi setiap hari. Pengalaman berubah menjadi baik, atau pengalaman berubah menjadi buruk. Ya, setiap kita. Dan karena itu, ini kita berada di bulan Sya'ban. Saya membaca satu riwayat di dalam kitab Mizanul Hikmah yang dikumpulkan oleh yang baru meninggal 2 hari yang lalu, yaitu Muhammad Rai Syahri, ya. Di dalam itu kumpulan hadis Mizanul Hikmah dari Imam Ja'far As-Shadiq mengatakan bahwa bulan Sya'ban itu bulan yang tidak ada musibah di dalamnya. Bulan Sya'ban, sebagaimana kalau antum baca doa salawat Sya'ban, ya, diklaim dalam doa itu bahwa bulan Sya'ban ini adalah bulan penuh rahmat dan penuh keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bulan Sya'ban itu penanda seseorang mengalami perubahan untuk memasuki bulan Ramadan. Tandanya apa? Kata Imam Ja'far As-Shadiq, bulan Ramadan itu kan bulan puncak dari segala puncak upaya setiap hamba untuk mendekatkan diri kepada Allah melalui amalan, ibadah, ritual. Nah, kalau kita menemukan diri kita berat di dalam mengamalkan, menghidupkan agama di bulan Ramadan, maka ada paket yang tidak selesai di bulan Sya'ban pada diri kita. Paket perbaikan. Paket berubah menjadi baik. Ada problem yang tidak kita selesaikan di bulan Sya'ban. Sehingga kita masuk bulan Ramadan, kita mengalami kendala, kita berat, kita malas, kita tanggung di dalam menjalankan ritual keagamaan kita, menyempurnakan pengabdian kita kepada Allah, maka pasti di bulan Sya'ban itu ada problem kita di hadapan Allah yang tidak selesai. Itu di dalam doa munajat Sya'bannya akan disebutkan, Ilahi bihimmatil Islam, ya. Jadi himmah, ya. Himmah itu adalah kemauan keras yang muncul dari dalam. Itu dalam rangkaian doa munajat Sya'baniyah yang kita dianjurkan membacanya setiap malam sepanjang bulan Sya'ban. Ya. Jadi orang-orang yang mendapatkan himmah itu satu akar kata dengan muhim. Muhim itu artinya sesuatu yang sudah diketahui layak, itu al-muhim, artinya sesuatu yang diketahui. Tetapi tidak semua orang yang mengetahui sesuatu itu bisa serta-merta menjalankan apa yang dia ketahui. Berbeda. Sama-sama kita tahu bahwa sholat tahajud itu baik, penting. Tapi tidak semua orang bisa bangun malam sholat tahajud. Itu karena apa? Persoalan himmah. Himmah setiap orang yang berbeda. Jadi itu tidak semua hal yang muhim yang diketahui sama setiap orang itu berpengaruh sama pada setiap individu. Efeknya tidak sama. Tidak semua orang keyakinannya meyakini bahwa Allah Maha Melihat. Satu sifat Allah Maha Melihat. Tidak semua orang bisa menjalani hidupnya dalam kesadaran bahwa dia sedang dilihat oleh Allah. Kan itu. Padahal muhim diketahui oleh semua orang Islam yang percaya Tuhan bahwa Tuhan itu Maha Melihat. Tapi tidak semua orang mendapatkan efek dari pengetahuannya tentang Allah yang Maha Melihat dalam mengontrol tindakannya, dalam mengontrol sikapnya,
dalam mengontrol perbuatannya dan lain sebagainya. Itu karena persoalan himmah. Dan itu kita minta dalam munajat Sya'baniyah yang diajarkan oleh Imam Ali bin Abi Thalib, yang harus kita dapatkan pada bulan Sya'ban ini. Sehingga dengan himmah itu kita masuk bulan Ramadan enteng. Kita menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, saya mau beri judul tadi bahwa pesan perubahan dalam kecintaan pada Ahlul Bait. Slide pertama kira-kira gitu. Islam itu adalah agama perubahan. Islam ini agama yang berubah. Apa rujukannya berubah itu? Nabi, Ahlul Baitnya, serta Quran. Mau berubahnya mengikuti Nabi, mengikuti Al-Quran. Jika kita ingin berubah secara positif, maka kita harus mengikuti Nabi dan Al-Quran. Masuk ke sini ini yang disebut dengan mengikuti Nabi dan Ahlul Bait serta tuntunan Al-Qurannya, itu yang disebut dengan berwilayah seperti itu. Jadi saya berwilayah kepada siapa? Pada Ahlul Bait. Apa tandanya? Saya ikut Nabi dan Ahlul Bait serta Al-Quran. Karena menempatkan diri saya pada tuntunan kebijakan yang ada dan diajarkan oleh Nabi beserta Ahlul Baitnya dengan penjelasan Al-Quran. Jadi wilayah itu apa? Wilayah itu sistem, wilayah itu mekanisme. Jadi kalau kita mengatakan saya berwilayah pada Ahlul Bait, sebetulnya kita sedang memasukkan diri kita ke dalam satu sistem, satu mekanisme. Hidup ini kan mekanisme. Semua hidup kita itu mekanisme. Termasuk sistem berpikir kita itu mekanisme. Kita berpikir dengan cara berpikir apa saja yang kita gunakan, itu adalah mekanisme yang akan mengantarkan kita pada satu pencapaian. Orang mau berpikir jahat, berniat jahat, merencanakan jahat, itu ada mekanismenya. Jadi jangankan perbuatan baik punya mekanisme, berbuat jahat pun punya sistemnya, punya mekanismenya. Karena dia harus menyusun rencana-rencana terkait dengan itu. Ya kan? Tidak akan pernah kegiatan buruk itu berhasil kecuali juga dengan mekanisme, dengan sistem. Dan itulah yang bertempur. Yang bertempur itu adalah kebaikan dan keburukan masing-masing memperhadap-hadapkan sistem, mekanisme di dalam. Nah sekarang ini dunia Islam selalu terperosok karena sistemnya, mekanismenya tidak lebih canggih dari mekanisme dan sistemnya orang jahat. Maka umat Islam di mana-mana jadi pecundang. Padahal kita mengakui bahwa Islam sudah sempurna. Islam ini sempurna untuk kepentingan dunia, bukan kepentingan akhirat. Akhirat itu akibat sebetulnya. Jadi Islam diturunkan oleh Allah untuk apa? Untuk kepentingan umat manusia di dunia. Jadi keliru kalau kita mengatakan Islam untuk kepentingan akhirat. Tidak, kepentingan di dunia. Allah mengatakan saya ciptakan kamu di bumi kok. Wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Untuk kepentingan dunia. Allah menciptakan kita untuk kepentingan dunia. Akhirat itu efek saja dari cara kita membangun kepentingan kita di dunia. Jadi kalau orang mengatakan saya beragama untuk kepentingan akhirat, nonsense. Saya beragama untuk kepentingan dunia, efeknya di akhirat. Kita ini kan kadang-kadang sangat materialistik dalam memandang akhirat. Jadi karena kita berbuat di dunia ini untuk kepentingan akhirat, maka kita berhitung untuk kepentingan akhirat. Kalau saya lakukan ini dapat pahala sekian. Kalau saya pergi ziarah saya dapat
pahala sekian. Kita menanggalkan efeknya di dunia, kan itu. Sehingga orang yang beribadah tidak berpikir untuk kepentingan dunianya. Ibadah sebagai ansih, tapi kehidupan dunianya nol. Inilah yang membuat umat Islam berantakan. Bayangkan, Indonesia menjadi eksportir manusia setiap tahun untuk pergi umroh dan haji terbanyak di dunia. Apa yang berubah di Indonesia? Karena cara berpikirnya pergi haji umroh untuk surga, bukan untuk kepentingan dunia. Coba kalau berpikirnya untuk kepentingan dunia, maka dia pulang, dia akan membenahi dunianya. Maka negeri ini akan menjadi negeri yang benar, karena dia pulang membawa berkahnya. Mekah, Madinah, tempat ziarah para imam, kalau dia ahlul bait, bawa pulang ke Indonesia. Untuk apa? Untuk perubahan. Jadi kita menjadi beragama sangat materialistik untuk kepentingan akhirat. Hitung-hitungan kita pergi ziarah, dapat syafaat, masuk surga. Tidak usah hitung urusan syafaat, urusannya Tuhan sudah. Urusannya Nabi. Jadi kita seakan-akan mau mengintervensi Nabi dan para imam agar dia memberikan syafaat kepada kita. Padahal tidak. Syafaat serta-merta, karena memang itu sudah menjadi given yang akan diberikan oleh Nabi, para imam kepada para pecintanya, yang mana yang berbuat di dunia ini dengan benar, dengan sendirinya. Jadi tidak perlu minta, ya Nabi berikan syafaatmu. Sebetulnya, jadi ketika dalam doa tawassul kita mengatakan ya wajihan indallah isfa' lana indallah, itu setelah apa? Setelah kita mengatakan ya wajihan, wahai yang memiliki keutamaan di sisi Allah. Pernyataan wahai yang memiliki keutamaan di sisi Allah, maksudnya apa? Kita kan disuruh ngikut dia. Kita disuruh berittiba, agar dengan berittiba keutamaannya bertransformasi masuk ke dalam diri kita. Ada transformasi. Kita menyerap keutamaan itu berbeda dalam diri kita, sehingga menjadi syarat Nabi memberikan syafaatnya. Selama tidak ada transformasi nilai dari Nabi dan para imam turun kepada kita untuk kepentingan berubah dunia, selama itu tidak akan ada syafaat darinya. Tidak akan ada syafaat. Jadi keliru kita berharap syafaat, tapi tidak ada efek perubahan di dalam apa? Di dalam berwilayah. Jadi wilayah dengan sistem dan mekanisme orientasinya apa? Amar ma'ruf nahi munkar. Di mana tempatnya itu? Di sini. Untuk siapa? Untuk diri sendiri. Untuk diri sendiri. Untuk keluarga, untuk masyarakat, untuk ngajak orang. Nah, amar ma'ruf nahi munkar tentu saja karena kita sebagai Syiah, ya tidak bisa setiap orang mengatakan saya amar ma'ruf nahi munkar. Itu pentingnya sistem, itu pentingnya mekanisme. Jadi beramar ma'ruf nahi munkar ada mekanismenya, ada sistemnya, ada tuntunannya. Tidak setiap orang mengatakan saya sedang amar ma'ruf nahi munkar, karena ada prinsip-prinsip hukum yang mengatur tentang amar ma'ruf dan nahi munkar. Ada aturan-aturan kebijakannya. Tak bisa setiap orang mengatakan saya amar ma'ruf nahi munkar, kecuali ada tuntunannya, mengikut tuntunannya. Dan itu banyak terjadi. Kalau kita baca riwayat, banyak orang datang kepada Nabi, banyak orang datang kepada para imam, minta, imam tunggu dulu, jangan. Karbala menjadi contoh bagi kita. Dari hari pertama perjalanan sampai di Karbala, itu sahabat imam selalu bilang, kasih maju saya imam. Sudah ingin amar ma'ruf. Kata ibu, enggak, tenang aja. Akan tiba waktunya. Ini akan sampai waktunya. Ya. Ada aturannya. Karena itu setiap mereka mau amar ma'ruf ke medan laga, dia minta izin dulu sama imam. Diizinkan baru dia maju. Itu mekanisme, itu sistem. Tidak ada yang mentang-mentang maju begitu saja, enggak.
Dia datang kepada imam biasa dulu. Imam, saya mau maju imam. Sudah tiba waktunya saya maju. Tunggu dulu. Yang tahu dulu. Jadi tidak semua orang. Nah, jadi Islam adalah agama perubahan. Mau berubah, ikuti Nabi, Ahlul Bait dan Al-Quran. Mengikut itu yang disebut berwilayah. Wilayah itu mengatur tentang sistem dan mekanisme, tentang pola, tentang model. Orientasinya apa? Amar ma'ruf, nahi mungkar. Nah, ini saya merujuk kepada sosiolog. Jadi kita ini punya ide, punya gagasan. Semua kita, tidak ada di antara kita yang tidak punya ide, yang tidak punya gagasan. Dan idealnya gagasan itu berisi perubahan. Ide itu tidak bisa disebut ide, tidak bisa disebut gagasan kalau tidak dalam rangka perubahan. Jadi kalau ada orang mengatakan saya punya ide, saya punya gagasan, tapi tidak berubah-berubah, dia sebenarnya sedang tidak punya gagasan. Orang yang berubah itu bersama dengannya ada ide, ada gagasan. Apa yang merubah kita? Ide kita, gagasan kita. Sadar atau tidak, antum kita semua ini bergerak 24 jam. Nah ini penting. Di belakang ide, di belakang gagasan ada niat. Karena itu Nabi mengatakan apa? Innamal a'mal binniyat. Sungguh amal itu fondamennya ada pada niat. Niat itu di gagasan sebetulnya. Niat itu ide. Jadi kita ini disuruh oleh Nabi setiap hari punya gagasan baik, memproduksi gagasan. Karena itulah yang akan mengantar kita untuk beramal. Karena itu dalam sebuah riwayat Nabi mengatakan orang yang paling bakhil, paling kikir adalah orang yang minus niat. Kita ini disuruh setiap pagi mengawali pagi kita dengan niat. Dan niat tidak pakai proposal. Tidak ada anggarannya, Pak Hairul. Berniat baik itu tidak pakai anggaran. Nah, persoalannya, kalau kita ini bisa setiap paginya berniat sebanyak mungkin, kita mau evaluasi berapa banyak niat kita hari itu kita realisasikan. Berapa banyak dari niat yang kita letakkan itu berhasil kita realisasikan dalam sehari. Di situ kita tak ketahui kualitas diri kita hari itu. Mau tahu tingkat produktivitas kita setiap hari? Lihatlah seberapa banyak niat yang kita realisasikan. Kita produktif. Jadi yang mau berubah adalah mereka yang kaya dengan ide, yang kaya dengan gagasan, yang kaya dengan niat-niat baik. Saya suka bertanya begini, Pak Santo. Orang baik di Indonesia banyak mana daripada orang jahat, Pak? Saya bertanya. Banyak orang jahat. Hah? Enggak. Kalau saya tidak. Ya, artinya itu dalam kenyataan, Pak. Lebih banyak orang baik. Oh, Pak. Cuma orang baik tidak produktif dalam memproduksi kebaikannya. Orang jahat sedikit, tapi produktif memproduksi kejahatan. Loh ya, sampai orang baik kemakan. Anda bisa bayangkan, yang memproduksi hoax, fake, berita bohong, dan lain sebagainya siapa? Orang jahat. Siapa yang kemakan? Orang yang sholat, orang yang puasa, orang yang baik-baik. Di
Dia setiap detik memproduksi informasi keburukan. Setiap detik. Mana orang baik? Memproduksi kebaikan. Dan dia menjadi mangsa. Di mana-mana. Sudah menjadi mangsa, berpecah belah lagi. Ribut antara satu dengan yang lain. Sudah dimangsa setiap hari, ribut. Pecah. Jadi kalau saya ditanya, orang baik, banyak mana orang baik dan orang jahat di negeri ini? Saya meyakini banyak orang baik. Cuma orang baik ini tidak produktif memproduksi kebaikan. Orang jahat sedikit, tapi setiap detik dia produksi kejahatan. Dan yang dia mangsa adalah mereka yang kalau sudah azan maghrib berbondong-bondong ke masjid, sholat, ruku, sujud, dimangsa oleh produktivitas kejahatan, oleh orang-orang jahat. Iya. Nah, tugas kita kalau kita punya niat, punya ide, punya gagasan bersama dengan ahlul bait menanti imam zaman. Ini ada sebuah riwayat dari Imam Mahdi. Imam Mahdi Jallallahu Farajahu Syarif merujuk kepada ayat di dalam surah Al-Hasyr. Di surah Al-Hasyr Allah bilang mengatakan, Allah berfirman begini, tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta. Mereka seperti ramai berkumpul, tapi hati mereka berantakan. Itulah gambaran umat Islam hari ini. Tahsabuhum jami'an, mereka banyak betul, berkerumun, begitu banyak. Tetapi wa qulubuhum syatta, hatinya berantakan, hancur, pecah belah di antara mereka. Hati di antara sama mereka berantakan. Wa qulubuhum syatta. Imam Mahdi Ajallallahu Farajahu Syarif dalam sebuah riwayat mengatakan begini, kalau penantiku, para pecintaku yang mengaku menanti aku, semakin kuat ikatan hati mereka, kebersamaan, persatuan mereka semakin kokoh dan kuat, maka ketahuilah keberadaanku dengannya sedemikian dekatnya. Kalau hari Jumat kita membaca doa nutbah, gitu, kan kita panggil-panggil, Aina al-Hasan, Aina al-Husain, Aina abna'ul Husain. Kita mengatakan seperti itu. Di mana Imam Hasan, di mana Imam Husain, di mana putra Imam Husain. Kemudian kita di kalimat berikutnya kita mengatakan, ila mata aharu fika ya maulai wa ila mata, kapan kiranya saya bisa berjumpa denganmu wahai maula. Kapan? Wah, kita ini seakan-akan menunggu, tapi tidak. Wa Imam Mahdi sekarang ini sedang menunggu kita. Apa yang dia tunggu? Kokohnya barisan kita. Tidak sebagaimana orang kebanyakan berkumpul ramai, tapi hatinya pecah. Yang dinantikan oleh Imam Mahdi menjadi syarat kedatangannya adalah ketika kita ini sudah bersatu, kuat, kokoh, mengorganisir diri kita sedemikian rupa sehingga kokoh betul-betul, maka itu akan mengantar kedatangan Imam Mahdi. Dan tidak perlu bilang ila mata aharu fika ya maulai. Jadi setiap kita ketika kita memiliki ide, memiliki gagasan, mestinya berimplikasi pada perubahan. Kalau ada orang mengatakan saya punya ide, saya punya gagasan, tapi tidak ada efeknya terhadap perubahan, dia sebetulnya hanya berhayal, bermimpi. Berhayal, kosong. Ide selalu berimpit dengan perubahan. Dan siapa yang mau dirubah? Civil society, masyarakat.
Nah, problemnya ketika kita mau merubah civil society, kita berhadapan dengan ini. Tidak sederhana, setannya besar. Kita mau berubah, yang kita mau berubah secara garis besar, saya kumpulkan 3 kelompok: komunitas, negara, pasar. Pasar, saya sebut pasar itu sebuah kehidupan yang dinamis. Pasar itu dinamika yang begitu cepat dan merubah pola hidup, karakter manusia, sikap manusia, pola hubungan, proses sosial, dan lain sebagainya. Sebagai pecinta Ahlul Bait, ya. Sebagai pecinta Ahlul Bait, kalau kita punya ide, dan Al-Quran bilang wal takum minkum ummatan yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf. Ini yang merubah civil society ummah. Merubah ummah, di dalamnya ada komunitas, ada negara, ada pasar. Ini beririsan antara satu dengan yang lain. Di dalam komunitas bangsa ini, negeri ini, ada banyak kelompok, ada banyak community. Di dalam tubuh Islam ada banyak community yang saling berhadapan-hadapan. Kita mau mencari irisan-irisannya. Ketika kita mau merubah masyarakat, maka kita mau melihat ruang-ruang yang beririsan antara komunitas, negara, dan pasar. Pasar sekarang merubah pola hidup kita, merubah pola hubungan kita sekarang pasar dalam pengertian pasar. Dan berubah. Dulu pasar seperti yang kita ketahui tradisional berubah menjadi mall. Setelah berubah menjadi mall, berubah menjadi online. Berubah lagi kita punya perilaku. Tidak sederhana membawa dakwah ke tengah-tengah situasi seperti itu. Tidak sederhana membawa Islam ke tengah-tengah situasi itu. Tidak mudah. Dibutuhkan gagasan yang kuat untuk merubah. Negara punya aturannya sendiri. Kita harus menemukan ruang yang beririsan dengan kepentingan negara. Ketika kita punya gagasan untuk merubah negara. Dan menurut saya, kalau antum ikuti podcast saya terakhir, 1 minggu yang lalu, 10 hari yang lalu, saya menyebutkan bahwa Pancasila itu sangat Ahlul Bait. Itu berurusan dengan negara, ketuhanan yang Maha Esa. Kita menghendaki rakyat bangsa ini bertuhan secara sempurna sesuai dengan agamanya masing-masing. Tidak ada keinginan untuk maksa-maksa orang. Silakan saja dia menyempurnakan ketuhanannya, orang Kristen, orang Hindu, Konghucu, Buddha, dan sebagainya, Sunni, Syiah, sempurnakan aja ketuhanannya. Dan tidak perlu saling mempersoalkan antara satu dengan yang lain. Karena kalau dia mau menyempurnakan, selama dia ikuti, dia akan ketemu pada satu titik juga. Tuhan yang esensial. Dan itu betul. Bukankah kita percaya bahwa ketika Imam Mahdi datang, Nabi Isa alaihissalam akan datang ke Imam Mahdi dan membawa umatnya untuk mengatakan saya ikut bersama dengan Imam Mahdi. Siapa mereka? Yang menemukan pencarian ketuhanan menyempurna kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang akan ikut kepada Isa alaihissalam untuk berjumpa dengan Imam Mahdi. Iya. Nabi Musa alaihissalam kepada Bani Israel, dia akan bilang kepada Bani Israel, ya Bani Israel, dulu kalian ikut aku, sini ikut. Saya sekarang ikut sama putranya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa mereka? Bani Israel yang terus-menerus melakukan pengkajian terhadap konsep ketuhanan. Begitu nanti di akhir zaman. Jadi Pancasila itu sebetulnya, kalau kita yang pecinta Ahlul Bait masuk ke dalamnya, sebetulnya ruang bagi kita untuk, dan tidak perlu NII,
Ya Pak, ya. Nggak perlu. Kemanusiaan yang adil dan beradil, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin, itu demokrasi. Goalsnya apa Pancasila ini? Keadilan sosial, dan itu prinsip Mahdiisme. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, karena bicara konteks Indonesia, ya Indonesia ini. Tapi keadilan sosial itu adalah tujuan dari intizarnya Shahibul Asri wa Zaman Ajalallahu Farajah Syarif, menegakkan keadilan bagi seluruh manusia di muka bumi. Nah, teman-teman sekalian, jadi kalau saya kembali tadi, kalau setiap kader, setiap kita individu punya ide, mau melakukan upaya perubahan di tengah-tengah masyarakat, baik dalam komunitas, negara maupun dalam kehidupan sibuk pasar, dalam interaksi kita yang terbuka dengan apa saja, maka syaratnya kita harus memiliki ini. Seorang kader yang punya ide, yang punya gagasan, kader itu mukmin. Kita mukmin, cinta Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib, maka kita kaya. Selama tidak menjadi pecinta Amirul Mukminin, kita bukan kader. Setiap kita adalah kader. Karena kita kader, penanti, kan kita mengaku penanti, berarti kita kader. Nanti menanti. Jadi kader. Syarat menjadi kader, dia harus memiliki paling tidak 3 hal sekaligus. Sebagai kader, pertama dia harus punya cara pandang dunia, world view. Dia punya know-how, kecerdasan, kecakapan, keahlian. Dia punya komitmen, loyalitas, responsibility yang tinggi, dan teamwork, kerjasama. Itu kader. World view itu seorang kader memiliki cara pandang terhadap realitas dunia ini secara benar, sehingga dia memasukinya, merespon peristiwa dunia, memberikan dampak kepadanya, dan seterusnya, itu dengan cara yang benar. Itu kalau kita sholat, kalau kita baca doa ayat tahajud di surah Al-Isra, kan itu world view sebenarnya. World view. Surah Al-Isra itu ayat tahajud. Bagaimana bunyinya? Ayat tahajud di surah Al-Isra, wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan laka asa ayya ba'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Maqaman mahmuda. Ayat selanjutnya menarik. Kalau kita baca ayat selanjutnya, wa qul rabbi, ya Tuhanku, adkhilni mudkhala sidqin, masukkanlah aku ke dalam seluruh urusan dengan cara yang benar. Wa akhrijni mukhraja sidqin, dan keluarkan saya dari berbagai macam urusan dengan cara yang benar. Kita ini sering masuk satu urusan tapi tidak dengan cara yang benar, meninggalkan satu urusan dengan cara yang berantakan. Padahal orang yang tahajud itu efeknya gitu. Jadi orang tahajud itu world view sebetulnya yang dibentuk. Coba lihat ayat tahajud, kalau antum baca ayat tahajud menarik untuk direnungkan. Fatahajjat bihi nafilatan laka asa ayyab'asaka rabbuka maqaman. Kedudukan mahmud. Mahmud itu nama Allah, dari kata ham, terpuji. Kedudukan terpuji. Maqaman mahmuda. Al-Mahmud nama Allah, akar katanya alhamd, al-hamid.
terpuji. Allah akan berikan kepadanya kedudukan terpuji. Bagaimana dia terpuji? Kalau dia masuk ke dalam satu urusan, dia masuk ke dalam urusan itu dengan cara yang benar, menyelesaikan urusannya dengan cara benar, mengurusi, membangun relasi dalam seluruh urusannya dengan cara yang benar, menyelesaikan masalah-masalahnya dengan cara yang benar, dan keluar dari seluruh urusannya juga dengan cara yang benar. Wa qul rabbi, dia bilang, ya Tuhan, adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'alni, ini kalimat terakhir, frase terakhir, waj'alni min ladunka sultanan nasir, dan sematkan ke dalam qalbuku, waj'alni min ladunka. Ladun itu laduni. Biasa orang dengar, antum biasa mendengar ilmu laduni. Ilmu laduni dalam bahasa Ahlul Bait itu ilmu huduri. Dalam kajian filsafat Ahlul Bait, tasawuf Ahlul Bait namanya ilmu huduri, kehadiran dengan sendirinya. Jadi sesuatu yang hadir dengan sendirinya dalam diri kita. Dia menjadi benteng yang setiap saat hadir dalam rangka membantu kita sultan, bermahkota, bertahta. Jadi ilmu laduni itu kesadaran yang bersifat transenden di hadapan Tuhan itu bertahta di dalam hati kita. Min ladunka sultan. Allah menggunakan kata sultan. Sultan itu raja, bermahkota, dia bertahta. Min ladunka sultan nasir, bertahta, bermahkota di dalam dada kita dan menjadi penolong. Bayangkan, nasir. Antum baca doa Umair. Kalau kita baca doa Umair, kita bilang apa? Dalam satu rangkaian doa Umair itu bilang, kita bilang begini dalam doa Umair itu, ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi, Zaram tu nafsi. itu apa? Ya Rabbi hambuk bapadani. Ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi, Ya Rabbi hambuk bapadani. warikata jildi, warikata azmi, ya man bada'a khalqi wa zikri wa tarbiyati wa birri wa taqusiyati habli wa ibtida'a karamika wa sali fi birrika bi, dan seterusnya. Kemudian kita bilang begini, waj'al lisan sidqin fil akhirin wa qalbi bihubbika mutayyama, wa qalbi bihubbika mutayyama. Dan jadi sebelumnya kita mengatakan lazimkan bibirku ini untuk selalu bertasbih, mengingat, berzikir, mengingat. Kemudian kita bilang apa? Wa qalbi bihubbika, jadikan kecintaan menjadi hiasan di dalam hati. Kecintaan itu apa? Sesuatu yang menciptakan hubungan intensitas kita dengan Rasulullah dan Ahlul Baitnya. Dan disitulah kita akan menemukan bahwa Ahlul Bait Rasulullah itu hadir setiap saat bersama dengan kita dan menjadi penolong kita. Sultanan Nasir. Waktu itu adalah cara kita memandang, meletakkan pandangan kita di atas prinsip-prinsip kebenaran dan keadilan. Itu waktu, cara pandang kita terhadap dunia. Apapun yang kita kerjakan, itu sangat dipengaruhi oleh cara pandang kita terhadap dunia, worldview kita. Nah, kalau kader punya worldview dengan baik, maka dia akan menjadi kader yang handal. Dia reliability-nya tinggi. Kenapa? Dia punya kecerdasan, dia punya kecakapan, dia punya keahlian. Kita butuh itu. Seorang mukmin harus memiliki, penanti harus memiliki.
Dia punya worldview yang benar, pasti punya komitmen, pasti loyal, pasti responsibility-nya tinggi, dan kesiapannya untuk teamwork, bekerja sama. Tidak boleh menjadi manusia individualis, tidak boleh menyendiri. Kenapa? Karena banyak hal yang dia tidak bisa selesaikan, pasti tidak bisa dia selesaikan sendirian, hanya dengan teamwork, kerjasama yang baik. Nah, kalau dia punya worldview, akseptabilitasnya tinggi, keterterimaannya akan tinggi. Kalau dia punya komitmen, ada komitmennya, ada tanggung jawabnya, dia loyal, ya, akuntabilitasnya tinggi, ya, akseptabilitasnya tinggi. Kita ini mau diterima, masuk ke masyarakat, mau berubah, mau ngajak perubahan untuk civil society, tapi kita tidak diterima. Keterterimaan kita tertolak. Kita tidak direspon oleh masyarakat karena tidak ada prestasi, miskin prestasi gitu. Akhirnya apa? Mandul dalam memproduksi kebaikan. Ini umat Islam. Umat Islam mandul di mana? Mestinya kan produktivitasnya tinggi umat Islam ini. Tapi karena tidak punya dan pecinta Ahlul Bait tidak boleh seperti itu. Harus punya produktivitas yang tinggi. Selama tidak punya ini, tidak ada loyalitas, tidak ada responsibility yang baik, tidak ada teamwork yang benar, pasti ini bermasalah. Nah, saya mau bicara organisasi. Berubah, tidak bisa sendiri-sendiri. Kader harus menghimpun diri, dan dia harus menghimpun diri ke dalam apa yang disebut dengan organisasi. Organisasi, apa yang harus dilakukan di organisasi? Koordinasi, konsolidasi, komunikasi, fasilitasi. Apa itu konsol? Itu kalau rumah kayu dulu, ujung-ujungnya itu namanya konsol. Sekarang juga masih namanya konsol. Ya enggak? Jadi mempertemukan sudut dengan sudut, ada yang dilobangin, ada yang dipotong sebagian masuk. Gitu. Itu namanya konsol. Itu konsol. Supaya dia tidak miring antara pojok sana, pojok sini, titik koordinatnya dibuat pas. Itu namanya koordinasi. Jadi kalau mau kasih pengertian konsolidasi, koordinasi ya itu contohnya. Apa sih konsolidasi itu? Menyambungkan titik dengan titik. Menyambungkan setiap titik adalah titik dan dibuat tersambung. Supaya sambungannya benar, terjadi hubungan yang harmonis, frekuensinya harus sama, titik koordinatnya sama, supaya tidak ada yang pinjam. Bangunan kalau dibawa salah, dibangun 30 lantai ke atas, salah 0,0 mili saja, di atas sudah bisa sampai setengah meter, sampai 1 meter di atas. Kalau dia berlantai 30, dan bangunan itu akan berubah karena strukturnya tidak siap. Nah, Islam ini adalah organisasi sebetulnya. Imamah itu organisasi. Kalau bangunan dasarnya tidak kokoh, maka di atas setinggi-tingginya menjulang, dia akan ambruk. Begini dalam umat Islam. Dia akan ambruk. Umat 1,6 miliar katanya. Tapi karena fondamennya tidak kuat, oleng dia di atas. Sebentar lagi roboh. Indonesia, umat Islam terbanyak, tapi karena fundamennya tidak kuat, di atas oleh. Dia dimainkan oleh angin kepentingan. Apa saja. Sebentar ambruk. Dan bahkan bersama dengan olehnya dia sudah ambruk.
Bersama dengan olengnya dia, betapapun dia belum roboh, dia sebetulnya sudah KO. Itu kalau petinju berhadapan, sudah kena pukulan 2-3 kali, dia sudah mulai oleng. Walaupun dia belum roboh. Tinggal menunggu saatnya dia roboh. Nah, umat Islam seperti itu sebetulnya. Karena pondamennya sudah tidak kuat. Organisasi ini di depannya ada masyarakat. Masyarakat ini memiliki apa? Tadi yang kita sebutkan tadi, setiap individu, karena masyarakat terdiri dari setiap individu, maka masyarakat yang ada yang merupakan himpunan individu-individu, setiap mereka harus memiliki 3 hal tadi: worldview, know-how, dan komitmen. Itu masyarakat. Kalau kita mau membangun masyarakat, mau merubah masyarakat ini, mau dakwah, mau hidupkan gerakan, ya ini yang harus kita lakukan. Allah mengatakan kuntum khaira ummah ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf. Kalian adalah umat yang terbaik. Ada hadis dari Imam Bakir mengatakan ijlisu tajlis. Hidup-hidupkanlah majelis, organisasi sebenarnya. Dan di dalam majelis itu hidupkanlah pesan kebaikan. Ketika kalian melakukan itu, kalian sedang melaksanakan urusan kami. Melaksanakan urusan kami. Dan ketika kalian melaksanakan urusan kami, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan campur tangan di dalamnya. Imam Ali Khamenei menafsirkan, memberikan penjelasan ideologis yang sangat baik terhadap hadis itu. Jadi dia mengatakan bahwa siapa yang mengurus urusan imam, dia sebetulnya sedang berjihad di jalan Allah. Ini urusan imam ya. Itu urusan imam. Untuk itu Nabi dan para imam diutus. Jadi kalau kita mengurus masyarakat, setiap orang yang kita urus dalam rangka membangun pandangan dunianya, membekali dia dengan kecerdasan, membangun komitmen dia, sebetulnya kita sedang mengurus urusannya Nabi. Jadi bukan pekerjaan sederhana. Itu urusan elit. Elitnya manusia. Makanya Pak Haji bikin pengajian ini urusan elitnya manusia. Kita sedang mengurus urusannya para Nabi dan Rasul. Nah, kalau ini bisa dilakukan dengan benar, bicara organisasi, bicara struktur. Dalam struktur apa yang dibicarakan? Ada strategi, ada visi misi, ada budgeting. Struktur itu berbicara bukan sekedar siapa ketua, wakil ketua, bendahara, departemen, enggak. Itu mah ornamen. Tapi sebetulnya di dalam situ yang dibicarakan adalah strategi. Ketika saya menyusun struktur kepengurusan, sebetulnya saya sedang berbicara mengimplementasikan strategi yang saya harus capai. Sehingga saya butuh departemen A, departemen B, departemen C, departemen. Itu dalam rangka mengimplementasikan strategi gerakan saya. Itu sebetulnya. Jadi struktur, ketika melihat organisasi, melihat strukturnya, jangan melihat sebatas siapa nama-nama di situ. Dari situ kita bisa membaca strategi gerakan kelompok itu. Apa yang dia mau capai? Jadi bukan siapa yang duduk di departemen ini. Tidak. Ketika presiden terpilih dan memilih kabinetnya, menteri-menterinya, itu Anda sedang harusnya mengetahui apa strategi dari presiden itu. Jadi bukan siapa yang sedang duduk di situ dan urusan jabatan. Tidak. Kalau di Indonesia ini kan urusan jabatan, sujud syukur, dituju dan seterusnya. Dia minus strategi, masuk akhirnya nipu.
tidak ada tanggung jawab, dan seterusnya. Karena tidak memahami kebijakan dari strategi, dari organisasi. Negara ini organisasi. Ini negara adalah organisasi yang menghimpun masyarakat. Jadi tujuan negara berdiri untuk apa? Membangun worldview, bangun kecerdasan, bangun komitmen. Di dalamnya apa? Ada strategi, ada visi dan misi, ada anggaran. Nah, organisasi dia harus modern. Kalau ada organisasi tidak modern, dia akan ketinggalan zaman. Modern ditandai dengan apa? Adanya percepatan, akselerasi. Ada network yang jelas, dan ada dia terlibat dalam ilmu pengetahuan dan teknologi digital. Semakin memperkaya dirinya dengan iptek. Sebetulnya bukan digital, sebetulnya anak saya tadi salah ketik. Bukan saya yang bikin ini. Saya tidak bisa bikin ini, tidak ngerti. Begini. Nah, untuk apa semua ini bikin? Dalam rangka empowering, penguatan komunitas, membangun kekuatan komunitas. Dalam rangka environment, dalam rangka penguatan eksternal, akses kita terhadap lingkungan luar kita. Jadi organisasi dibikin. Kalau kita mau berorganisasi, ABI misalnya, sebagai organisasi yang sedang ada, itu penuh dengan strategi. Jadi bukan sekedar bicara struktur dari pusat sampai daerah, tapi berbicara strategi dalamnya, bicara visi dan misi. Untuk apa? Membangun penguatan, empowering sebagai komunitas. Kalau tidak punya empower, apa yang kita mau andalkan? Siapa yang mau dengar kita? Orang Syiah mau bicara di pojok-pojok melalui yayasan majelis taklim, tidak bakal mendengar, tidak akan dihitung segitu, tidak akan punya pengaruh apa-apa, dan tidak pernah akan memberikan kontribusi perubahan. Dia masuk sendiri di dewan menjadi pejabat, percaya dia tidak akan punya kontribusi apa-apa, karena dia akan tenggelam oleh sistem yang ada. Dia tidak berangkat dengan mainstream. Coba lihat orang-orang NU yang masuk. Ada empowering mainstream yang mendukung dia. Ada 80 juta orang ini. Katakanlah gitu. Satu orang menterinya tidak bisa diganggu. Orang Muhammadiyah ada 40 juta umatnya. Satu orang menterinya tidak bisa diganggu. Muhaimin Iskandar mau ada reshuffle, dia bilang jangan cuma ganggu. Kenapa? Dia punya 10 juta pemilih. Mari. Kan itu. Dia punya sekian parlemen yang bisa mengintimidasi kekuasaan. Jadi kalau orang Syiah mau berpengaruh di Indonesia, dia harus punya empowering, punya kekuatan, punya nilai tawar. Empowering itu punya kekuatan yang bernilai tawar. Sudah berapa orang jadi anggota dewan, tapi apa nilai tawarnya? Ya ada, kecuali ikut arus. Ada anggota DPR RI. Sekarang orang Syiah ketemu saya ketemu dia, yang benar saya ketemu dia. Terus dia tanya saya, untuk apa ABI didirikan? Saya dengan enteng bilang untuk membela Anda. Loh, saya bilang kaget dia. Sebenarnya untuk membela Anda. Kenapa? Saya bilang Anda ini DPR. Ada enggak keberanian Anda untuk bicara di dewan, di partai Anda, di fraksi Anda, bahwa Anda Syiah? Dia bilang, wah jangan dong. Saya bisa habis. Saya bilang, bayangkan Anda yang setiap hari punya undang-undang. Undang-undang Anda punya. Undang-undang ini membela hak konstitusi Anda untuk boleh menganut keyakinan agama dan keyakinan kepercayaan Anda bebas, negara melindungi Anda, tapi Anda tidak bisa. Anda tidak mungkin bisa mengharapkan rakyat untuk itu. Anda sudah berada dalam kekuasaan, tapi Anda tidak bisa apa. ABI didirikan untuk membela hak konstitusi Anda sebagai warga negara. Dia bilang, oh begitu, ya. Ke depan, jangan lihat sekarang, dan itu akan ada hasil, akan kita lihat.
anak-anak kita dengan enteng menjadi bupati, menjadi anggota DPR, dan dia mengatakan saya Syiah. Ya, harus bermimpi 10 tahun yang akan datang. Antum tahu, orang-orang Cina bukan urusan like and dislike pada orang Cina. Tapi orang Cina dulu malu. Dia menyembunyikan agamanya sedemikian rupa supaya dia bisa menjadi warga negara Indonesia dan betul-betul tidak bisa berbuat apa-apa. Sekarang setelah kuat, dia bisa bikin apa saja. Dan bahkan tentara polisi berada di bawah telunjuknya. Kenapa? Karena dia memiliki daya tekan yang kuat melalui apa? Uang. Dan punya partai sendiri, bayangkan, tidak sederhana loh. Perindo itu partainya orang Cina. Iya kan? Iya. PSI itu partainya orang Cina. Orang Cina di belakangnya. Ya, dan lain-lain. Jadi mereka sedang empowering sebetulnya. Sehingga ke depan dia bisa menjadi presiden di negaranya. Saya pernah diwawancara oleh Setara Institute. Datang ke AGI, dia tanya saya, pandangan Anda terhadap orang Cina di Indonesia sini. Selama dia warga negara, dia punya hak yang sama dengan seluruh warga negara yang lain. Cuman saya mau bilang bahwa Ahok itu menjadi test case bagi komunitas orang Cina di Indonesia tentang akseptabilitas mereka untuk menjadi pemimpin nasional. Ini bukan persoalan suka tidak suka. Tapi terbukti Ahok di Jakarta, bukan hanya orang Jakarta yang mendukung dia. Orang di luar Jawa yang tidak ada hubungannya dengan DKI mendukung Ahok. Artinya sebentar lagi orang Cina bisa menjadi presiden 01 negeri dengan empowering mereka dan sah secara konstitusi. Tidak bisa dilarang. Sekarang kita hanya menjadi penonton. Nah iya, bagi saya Ahok masuk ke 01 DKI itu test case, dan dia mendapatkan akseptabilitasnya, diterima. Yang mendukung dia bukan hanya orang DKI, orang di luar Jawa. Berantem urusan Ahok di Jakarta. Kan itu. Kok tidak ada urusannya dengan DKI? Dia di provinsi mana? Ini tantangan bagi kita. Kalau kita punya worldview untuk kepentingan kita. Nah, teman-teman sekalian, terakhir, kalau kita semua mau terlibat mengambil peran itu, maka setiap individu, setiap saya, setiap aku, setiap siapa saja dari kita, itu wajib memiliki 3 itu. Secara individu, spiritualitas, intelektualitas, dan sosial. Jiwa empirik kita, fakta-fakta sosial kita, kehidupan empirik sosial kita sendiri. Setiap kita harus mengasah jiwa kita setiap saat, spiritualitas kita. Tetap menjawab kita secara individu sebagai seorang mukallaf, seorang yang memiliki kewajiban agama, wajib secara spiritual kita tingkatkan spiritualitas kita. Hubungan kita dengan Allah, hubungan kita dengan Nabi, dengan para mahasiswa harus kita tingkatkan dengan tuntunan yang sudah sangat lengkap di hadapan kita. Kalau saya ditanya, ada tarikatnya Syiah nggak? Saya bilang iya. Apa tarikatnya Syiah? Mafatihul Jinnah. Jadi kalau antum mau bertarikat Syiah, baca Mafatihul Jinnah, amalkan Mafatihul Jinnah. Itu tarikat Syiah. Iya benar. Kalau spiritualitas kita nyambung dengan jiwa sosial kita akan menjadi manusia-manusia yang rendah hati, tawadu. Karena jiwa empatik kita tinggi, tawadu. Kalau intelektualitas kita nyambung dengan jiwa sosial kita punya kesabaran. Harus sabar menghadapi situasi ini.
situasi sosial yang rumit, problem sosial yang rumit, mulai dari problem keluarga sampai dan seterusnya, rumit yang bukan main. Kalau tidak punya kesabaran, kita ini sudah ugal-ugalan sebenarnya. Butuh kesabaran. Nah, kira-kira kalau kita ini mau berubah, ya, saya kembali tadi. Nah, pesan perubahan dalam kecintaan pada Ahlul Bait. Sekali lagi saya mereview saja bahwa kalau kita mau berubah, Islam itu agama berubah. Caranya gimana? Ikuti Nabi dan Ahlul Baitnya berubah. Dari situ kita meyakini diri kita bahwa kita berwilayah, dan itulah nikmat tertinggi. Nikmat tertinggi dalam agama ini wilayah. Fa'amma bini'mati rabbika fahaddis, atau di surah At-Takasur, summa latus'alunna yawma idzin anin na'im. Na'im itu jamak dari nikmat, dan jamak dari nikmat itu adalah wilayah. Wilayah pada Allah, wilayah pada Rasulullah, wilayah pada Ahlul Bait tersebut. Berwilayah berarti ikut sistem, ikut mekanisme, ikut aturan, ikut pola, ikut ketentuan. Orientasinya apa? Amar ma'ruf nahi munkar. Di situ butuh kepemimpinan. Orientasi di sini kepemimpinan. Orientasi. Yang bisa mengorientasi kita, yang mengarahkan kita pemimpin. Kalau tidak ada pemimpin, ambruk. Tidak ada pemimpin, sembrono kita. Kepemimpinan. Orientasinya ada untuk berubah, untuk amar ma'ruf nahi munkar. Perkayalah diri kita dengan gagasan, dengan ide, supaya perubahan itu bisa berlangsung. Siapa yang kita berubah? Masyarakat luas. Di masyarakat luas itu kita menghadapi 3 komponen besar itu: komunitas, negara, dan pasar. Pasar itu dinamis, setiap saat, real time. Pasar itu perubahannya real time, setiap saat. Setiap saat, setiap detik. Sangat dinamis, dan setiap saat berubah. Nah, kalau kita tidak punya kesiapan, kita akan ditelan oleh perubahan pasar. Hilang. Akhirnya kita tidak lebih dari sekedar makhluk yang dimangsa. Kita akan dimangsa oleh perubahan yang terjadi setiap saat. Nah, kalau itu terjadi, kita mau pastikan bahwa kita adalah kader. Saya kader, antum semua kader. Kader harus memiliki paling tidak 3 itu: worldview, know-how, dan komitmen. Kecerdasan, kecakapan, keahlian, komitmen, loyalitas, responsibility, teamwork. Kalau ketiganya ini efektif, maka kita akan menjadi kader yang handal. Kita punya akuntabilitas dan akseptabilitas yang tinggi dengan produktivitas yang berkualitas. Individu harus menghimpun dirinya dalam organisasi. Organisasi berhadapan dengan masyarakat. Masyarakat yang sudah punya worldview, yang sudah punya know-how, yang punya komitmen. Untuk apa? Di dalamnya ada struktur. Di dalamnya ada, dia harus mengedukasi dirinya, menyiapkan dirinya dengan situasi yang modern, dengan mengakselerasi perubahan, menciptakan networking yang luas, terlibat dan peka terhadap perubahan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kalau itu dimiliki, maka ada kekuatan, daya tekan, empowering dari komunitas. Sudah saatnya orang Syiah ini sudah 40 tahun lebih, masa tidak punya empowering sebagai komunitas di negeri ini. Dan untuk itu kita bikin ABI. ABI kita bikin dalam rangka bangun eksistensi supaya dia punya empower. Dia punya daya tekan, dia punya daya tawar, dia diperhitungkan. Orang Syiah tidak pernah dihitung di Indonesia. Yang hitung kita hanya Wahabi. Sementara Wahabi kita tidak hitung. Iya. Jadi saya suka sekarang ini di mana-mana sudah bilang jangan terlalu menghabiskan pikiran kita untuk mengurusi Wahabi.
Karena saudara kembar Wahabi itu apa? Saudara kembarnya Wahabi apa? Saudi. Liberal. Liberal. Ya. Kaum liberal itu adalah dua sayap yang berpasangan antara Wahabisme yang puritan, yang skripturalis, ya, yang antropomorfisme dengan liberalisme yang bebas. Dua sayap ini digunakan oleh Zionis dalam melakukan perusahaan di muka bumi. Dua-duanya. Dan daya rusak dua-duanya sama. Sekarang ini orang Syiah habis waktunya urusin Wahabi dan banyak bersahabat dengan kaum liberal. Padahal liberalisme itu sendiri adalah ancaman. Karena liberalisme itu adalah anak kandung dari materialisme. Materialisme adalah anak kandung dari ateisme sebetulnya. Dan ateisme adalah anak kandung dari Zionisme. Sama. Wahabi itu adalah anak kandung dari materialisme. Karena dia memahami antropologi, dia mempercayai Tuhan yang berbentuk dalam bentuk yang sangat ortodoks. Ini modern, liberal modern. Ini ortodoks. Yang liberal semuanya harus rasional, yang ini semuanya harus berbentuk. Dua sayap yang diciptakan oleh Zionis. Dua-duanya adalah anak kandung Zionis sebetulnya. Nah kita lalai, setengah mati berurusan Wahabi saja kita tidak bisa bersih, apalagi liberal. Jadi berjalin berkelindan di ujung di atas sana itu, ini satu himpunan sebetulnya antara takfirisme, Wahabisme dengan liberalisme. Nah kita perlu membangun empower, membangun kekuatan kita. Kalau tidak, habis. Saya terus terang relatif mulai mengurangi intensitas saya mengurus Wahabi. Ya seadanya, karena sebetulnya mereka adalah sisa-sisa peradaban yang sebentar lagi punah. Nah yang akan bertahan ini adalah liberalisme, karena dia menguasai teknologi, ilmu pengetahuan dan teknologi. Wahabi sekarang kan mengalami kebencian global. Wahabi sekarang masuk ke dalam perangkap kebencian global, bukan lagi musuh Syiah semata. Betapapun dia tetap dipelihara. Pada tingkat tertentu dia bisa diamputasi oleh Amerika dan cicimungnya. Kan diamputasi. Di beberapa tempat ISIS pada akhirnya diamputasi karena dianggap tidak bisa dikendalikan. Kan itu. Sebentar lagi Saudi sebagai induk semangnya akan diamputasi dan lain sebagainya. Tapi liberalisme dia akan hidup terus-menerus bersama dengan gerakan Zionisme karena dia selalu kompatibel dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Di lapangan dipakai untuk melakukan perusakan destruktif itu Wahabi. Jadi tangan terendahnya untuk destruksi di tengah masyarakat Wahabi dipakai oleh Zionis untuk merusak hardware-nya manusia secara lunak, perangkat lunak manusia liberal. Jadi liberal untuk merusak perangkat lunak manusia, pikiran, perasaan, pandangan, itu liberal. Perangkat kerasnya dirusak melalui Wahabi. Itu lengkap. Nah, teman-teman, saya kira itu yang saya bisa sampaikan. Mohon maaf. Saya sekarang kalau ngajar di musim pandemi ini pakai begini, apalagi kalau Zoom supaya lebih mudah orang interaksi. Ngajar itu pakai Zoom, banyak pakai PowerPoint. Materi-materi saya selama pandemi 2 tahun banyak berbentuk. Saya kira itu saja. Mohon maaf. Dan taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.